Hai, ketemu lagi sama aku di Baca Tarot lagi. Dan pilih kartu lagi. Seperti biasa aku mau ngingetin kalau ini adalah general reading alias bacaan umum. Jadi nggak semuanya bisa resonate dengan kalian. Kalau misalnya nggak resonate, nggak apa-apa ya. Aku mohon maaf dan mungkin kalian bisa pilih kartu yang lain. Misalnya nggak resonate di pile 1, mungkin resonate-nya di pile 3, atau nggak resonate di pile 3 bisa juga di pile 2, atau di pile 2 di pile 1, di pile 2 pile 3, ya begitulah seterusnya. Dan sebelum memulai, jangan lupa like, comment, subscribe, dan nyalain juga loncengnya supaya kalian nggak ketinggalan video-video terbaru dari aku, terutama di general reading ini ya. Pilih kartu lagi. Dan tema hari ini adalah pesan dari calon anak masa depan kamu. Ya mungkin aja di masa depan juga udah jadi anak kamu. Dan nggak dipungkiri ya, sebagian dari kita juga ada yang ingin merindukan ada yang ingin punya anak, ada yang merindukan anaknya. Kira-kira anaknya seperti apa di masa depan? Gitu sih. Oke, tanpa lama-lama lagi, kalian bisa pilih file 1, file 2, file 3, mana yang menarik energi kalian. Boleh pilih lebih dari satu ya. Aku kasih waktu untuk memilih 10 detik. Kalau udah, aku singkirkan file 2 dan file 3. Yuk, kita buka orakelnya nanti dulu ya. Kita buka kartu dulu. Ada Two of Cups, 2 cangkir, Raja Pedang, Emperor. Lalu ada Six of Cups alias 6 cangkir. Ada juga Two of Swords. Swordnya ada 2, cupnya ada 2. Ada Queen of Wands atau Ratu Tongkat. Kita lihat ke inian. Oke. Aku lihat karakter anak dulu ya, nanti baru pesan-pesannya. Lalu ada Dreaming, Love, Deep. Aku akan bacakan karakternya di Shadowscape. Si sosok ini atau calon anak kamu penyayang. Sosoknya tuh penyayang semua orang yang ada di dekatnya, termasuk mom and daddy-nya. Ini ada penyayang juga. Terus dibilang baper enggak, dia lebih penyayang, perasaannya lembut. Aku nggak tahu ini anaknya perempuan apa laki-laki, bisa laki-laki bisa perempuan, tapi kalau di sini sih kemungkinan nanti perempuan anaknya, anak kalian ya. Selain penyayang, dia juga kemampuan logikanya bagus banget. Jadi nggak asal bucin aja nanti kalau misalnya dia punya pacar atau kekasih ketika umurnya udah cukup. Dia juga memakai logika, bukan memakai perasaan. Seperti lagunya Agnes, cinta ini kadang-kadang tak ada logika. Ya benar sih, cuman kalau dia tuh pasti selalu mencari logika atas hal yang sedang menimpa dirinya, mau baik atau buruk. Dia akan mencari penjelasan logikanya tuh di mana. Dan sosok ini, anak ini juga merupakan sosok yang kritis ya. Dia kritis banget, nggak cuman sekadar ngomong, tapi memang udah kritis. Mungkin bisa jadi ada yang salah satu dari kalian yang bisa dibilang ya jenius kali ya, jadi anaknya nurun. Jenius, pinter ngomong, dan kritis. Lalu
ada bakat juga untuk jadi pemimpin dalam kelompok sih. Karakternya kan dia ada the emperor, tanggung jawabnya besar sih, dan bisa jadi dia malah yang ngajarin mami dan dedinya nanti. Oke, kita langsung masuk ke pesannya. Ada Six of Cups dan dia berkata, mami kalau kita bertemu, mom, dad kalau kita bertemu sayangin aku ya, jangan mami atau daddy selalu mikirin masa lalu. Masa lalu itu boleh dipikirkan, boleh dikenang, tetapi jangan keseringan. Karena sekarang sudah di masa depan, bukan di masa lalu. Sudah di masa sekarang, kata anakmu. Lalu anakmu juga bilang, Dad, Mom, kalau ngambil keputusan itu tolong mikir dulu ya. Jangan seenaknya ambil keputusan. Nanti aku yang susah dong, Mom, Dad, kata dia. Lalu ada Queen of Wands. Anakmu juga bilang, kalian sangat baik padaku dan orang tua yang terbaik, tetapi bukan berarti kalian dapat seenaknya kepadaku. Aku memang anak kalian, hanya saja cobalah kalian lebih bijaksana ketika mendidik aku menjadi apa yang kau inginkan, apa yang mommy daddy inginkan. Aku tidak ingin dipaksa, mom, dad. Biarkan aku berjalan dan berkembang sesuai dengan umurku. Bukan karena aku balap-balapan atau berkompetisi dengan anak-anak sebayaku atau anak tetangga yang di mata kalian amat sangat pintar. Oke, pesannya nusuk sih. Jadi intinya anakmu nanti ada kemungkinan gak mau dibanding-bandingkan, dan dia gak suka kalau kamu membuat keputusan tuh terburu-buru atau gak melibatkan dia, kecuali ketika dia masih kecil ya. Kalau ini lebih ke, mungkin ini lebih ke masa remajanya deh. Kalian harus banyak diskusi nanti sama anak kalian. Karena ketika dia gak merasa diajak diskusi, dia pasti akan ngambek karena gak dianggap. Mama gak sayang ya sama aku, daddy gak sayang ya sama aku gitu. Dan ada dreaming, bermimpi. Teruslah bermimpi, mom, dad. Apa yang kalian inginkan, ayo, go. Tetap berjuang, tetap berkarya, tetap berpikiran positif, karena aku suka itu. Semakin kalian berpikir positif, maka aku akan cepat bertemu dengan kalian, mom, dad. Perbanyaklah hidupmu dengan cinta, mom, dad. Jangan terlalu berpikir kalau kalian tidak layak untuk dicintai. Kalian layak untuk dicintai hingga aku ada, aku hadir di tengah-tengah kalian. Cintailah diri kalian, mom, dad. Cintailah alam ini, mom, dad. Jangan rusak. Ya, kalau bisa sih calon mommy dan daddy pemilih file nomor 1 diusahakan untuk untuk mempunyai cinta kasih, dibanyakin deh ya, minimal berbuat baik lah. Deep selami diri sendiri, selami diri mom dan daddy, mom, dad, selami diri kalian sebelum bertemu aku. Lihat potensi diri kalian. Lihat apa yang mesti diperbaiki dulu, dad, mom, sebelum kalian bertemu aku. Sebelum mom and dad bertemu. Sebelum ini berat banget ini energinya anak ini. Sebelum mom dad bertemu, sebelum mom bertemu aku, sebelum dede bertemu aku, tolong lihat diri kalian lebih dalam, introspeksi diri, perbaiki diri kalau memang ada yang kurang sebelum kalian bertemu. Jika kalian tidak pernah memperbaiki diri kalian, aku tidak akan pernah mau bertemu dengan kalian. Lebih baik aku sembunyi saja, cari mommy dan daddy yang lain.
Ya, sepertinya anak ini dibilang egois sih nggak, mungkin lebih ke kritis, dia inginnya tuh didengarkan sih. Jadi pesannya adalah jangan terpaku masa lalu, jangan terlalu gegabah mengambil keputusan. Lalu dia ingin kalian calon mommy dan daddy-nya itu bersikaplah bijak pada setiap masalah dan situasi. Jangan cuma mengandalkan satu sisi aja. Oke, aku rasa itu dulu untuk file nomor 1. Kok 10 menit sendiri ya. Sekarang aku mau lanjut ya ke file nomor 2. Hai, kembali file nomor 2. Ini adalah bacaan kalian. Karakternya ada Three of Cups, Queen of Swords, tadi King, sekarang Queen. The Hierophant, tadi Emperor, sekarang The Hierophant. Terus ada Seven of Cups, Temperance, King of Wands. Agak turun gak apa-apa ya yang sebelahnya. Lalu ada Contentment, Magic, dan Gratitude. Oke. Aku mau baca dulu Three of Cups, Queen of Swords, dan ya ada Hierophant. Sosok anak ini seneng pesta, seneng keramaian, seneng jadi pusat perhatian. Lalu ada Queen of Swords. Calon anakmu juga bisa dibilang calon anakmu di sini selain jadi pusat perhatian, dia juga hampir mirip dengan file nomor 1. Pinter, cerdas sih. Kalau file nomor 1 itu kan lebih ke jenius, dia ke mungkin ke eksak, terus ke ilmu ekonomi dan lain-lain. Tapi kalau ini lebih ke cerdas dalam memecahkan masalah sih, terutama masalah-masalah dalam sehari-hari. Contoh, ngitung beras. Aku tuh ada inget dulu ada siapa sih anaknya Aming gitu di sinetron apa gitu, dia pinter ngitung beras, berapa beras yang jatuh, dan ini salah satu contohnya. Lalu ada The Hierophant, dan anak ini nanti cukup bijak juga sih. Aku lihatnya dia cukup bijak dalam menghadapi masalah-masalah yang terjadi sih. Dia orangnya bijak juga dan mungkin akan dijadikan teman curhat oleh teman-temannya atau bahkan keluarganya sendiri. Pesan darinya untuk kamu ada di Seven of Cups. Mom, Dad, bedakan keinginan dan kebutuhan ya. Aku gak mau kalian boros. Seimbangkan apa yang harusnya kalian seimbangkan. Contoh, ketika kalian merasa sedih, kalian cobalah untuk meditasi, untuk menetralisir energi kalian yang negatif. Karena kesedihan itu bisa termasuk energi negatif. Walau aku juga tahu bisa jadi kesedihan itu sebagai obat. Tetapi obat yang paling manjur adalah tertawa. Kalian harus bisa menyeimbangkan mana emosi negatif dan mana energi positif. Lalu ada King of Wands. Mom, Dad, kalau kalian mau bertemu aku, kalian harus berjuang sampai akhir. Perjuangkan hubungan kalian. Tidak perlu mendengarkan orang, tidak perlu mendengarkan kata-kata negatif dalam diri kalian. Buang itu semua. Ada Contentment, Magic, Gratitude. Anakmu ingin bilang juga, aku masih tetap menunggu kok, Mom, Dad. Aku masih sabar jika kalian mau berjuang dan mau memperjuangkan hubungan kalian. Percayakan saja kepada semesta. Dan nanti ada keajaiban dan sihir yang terjadi. Kau lihat saja nanti, Mom, Dad.
Kalian harus bersyukur pada keadaan kalian sekarang. Mau baik atau buruk, itu pasti ada hikmah yang dapat kalian ambil. Oke, aku rasa itu dulu untuk file nomor 2. Jadi intinya kalian jangan boros, seimbangkan mana keinginan, mana kebutuhan, seimbangkan energi negatif dan positif kalian. Kalau bisa dinetralkan, bisa cara meditasi, mandi garam, atau apapun itu yang sesuai dengan kalian. Dan kalian harus mau berjuang dengan hubungan kalian. Meskipun banyak rintangannya, kalian harus berjuang. Dia masih menunggu dengan sabar. Ketika kalian sudah berjuang, lihat saja nanti keajaiban yang terjadi. Dan kalian harus bersyukur kalian masih bersama hingga saat ini. Tinggal bagaimana kalian memperjuangkan itu sampai akhir. Oke, aku rasa itu dulu. Terima kasih sudah menonton. Sekarang aku lanjut ya ke file terakhir, file nomor 3. Halo, file nomor 3. Ini bacaan kalian. Yuk kita lihat. Ada Four of Swords, Page of Pentacles, Page of Wands. Lalu ada berhubungan ini. Tadi ada Ten of Cups juga di file pertama kan. Terus ada The Hierophant juga di file ketiga kalau nggak salah. Terus ada Wands-nya juga. Nah ini ada King of Wands, Knight of Wands. Lalu ada Decision, Awareness, Be Spontaneous. Oke. Anakmu kayaknya kaum mageran, tapi nggak apa-apa kok. Dia bukan berarti pemalas, dia cuman lebih suka ngerjain sesuatu sambil rebahan. Gimana ya? Ya baca buku sambil tiduran, kecuali makan, kecuali mandi. Bikin komik pun mungkin sambil tiduran sih. Hawa-hawanya begini nih, jadi ilustratornya sambil tiduran kerjanya. Dan dia pandai mengatur uang tabungannya. Jadi kalian jangan khawatir ketika kalian nanti memberi dia jajan, itu nggak akan habis sehari kok. Mungkin bisa 2-3 hari itu jajan sehari dia bisa pakai 2-3 hari kemudian baru habis. Lalu ada Page of Wands. Ini aku lihat juga dia sosoknya tuh agak keras kepala ya, tapi bukan benar-benar keras kepala. Dia keras kepala itu kalau memang ke bidang yang dia sukai, contoh musik, contoh penulis, terus komikus, terus matematika terapan misalnya. Tapi yang aku lihat di sini sih musik sih, dia lebih ke musik. Mungkin ada dari kalian nih pemilih file nomor 3 yang suka cover di YouTube, misal musisi indie atau apa, dan ini anaknya kemungkinan akan turunan bisa main musik. Tapi main musik itu keras kepala banget. Pokoknya kalau dia belum berhasil ngulik satu lagu, dia nggak akan mandi meskipun kaum mageran. Dan dia ingin kamu nih, dia mau bilang nih, ada Ten of Cups, The Hierophant, Knight of Wands. Dia mau bilang, Mami, Daddy, percaya deh sama aku. Kita menjadi keluarga yang bahagia selama Mami dan Daddy tetap bersabar nunggu aku, tetap mensyukuri apa yang ada. Ada The Hierophant lagi kan. Aku lupa nih The Hierophant nih di mana sih? Kayaknya di file 2 deh. Barusan di The Hierophant dia bilang, Mom, Dad, kalau kita jadi keluarga nanti, kalau bisa Dad mimpin kami ya, arahkan kami ke jalan yang baik-baik. Aku dan Mami, arahkan kami ke jalan baik-baik sesuai yang dianjurkan oleh keyakinan semesta, dan jauhkan kami dari larangan Tuhan. Mom, Dad, ada Knight of Wands. Mom, Dad, kata dia nih. Sorry tadi keputus.
energinya lumayan besar juga nih anak bocah. Tiga-tiganya gede-gede semua energinya. Aku cuman mau bilang, aku akan datang ketika kalian sudah memperbaiki diri, ketika kalian sudah memantaskan diri, ketika kalian sudah bisa untuk membedakan mana yang baik, mana yang kurang baik, dan mana yang buruk. Lalu ada decisions, awareness, be spontaneous. Aku juga mau bilang, kalau mami dan daddy ada baiknya coba untuk apa ya, kok dia berhenti sih ngomongnya. Hai dek, coba ngomong lagi. Untuk apa? Cobalah untuk melihat sisi sekitar mom dan daddy. Perhatikanlah hal-hal di sekitar mom dan dad. Itu sangat mengasihkan mom dan dad daripada kalian hanya berdiam di suatu tempat. Lalu ada awareness. Hati-hati melangkah ya mom, dad, sebelum ketemu aku. Kenapa? Banyak sosok kurang baik dan tricker di luar sana, penipu. Jadi jangan sampai mom dan dad belum bertemu aku, kalian sudah berpisah di tengah jalan. Mom, cobalah untuk berhati-hati dengan lingkungan sekitar kamu. Jangan merasa mom itu dekat dengan orang baik, tetapi sebenarnya tidak. Bisa jadi sosok itu merupakan sosok yang paling jahat dalam hidup mom, karena mom dihancurkan dari dalam energinya. Ada be spontaneous. Terkadang mom and dad harus nekat, harus berani untuk menggapai apa yang mom inginkan. Harus berani, harus nekat. Dan ya, jangan pernah berputus asa, mom, dad. Hati-hati melangkah, lihatlah sekitarmu, mom, dad, dan terus berhenti, kata dia. Terus dan janganlah berhenti. Oke? Terkadang kita butuh rasa spontan, mom, dad. Oke, sampai sini dulu untuk file nomor 3. Dan pada intinya, anakmu akan menjadi kebahagiaan pada dirimu, dan dia juga ingin kamu menjadi ayah atau orang tua yang baik pada dia, bukan padamu sih. Sorry, yang ketiga ini ngomongnya belepotan. Tapi yang pasti kalian akan bahagia ketika dia terlahir atau hadir di tengah kalian nanti. Oke, sampai ketemu di episode selanjutnya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa. See ya.